Mas Rohmat Santoso, seorang direktur dan pembisnis sukses yang berprestasi, ingin berbagi inspirasi, menemani perjalanan, sukses berkarya menuju mimpi, dan mengajak kaum muda dalam sebuah aksi bersama. Yuk, follow sosial medianya ya. Hai sahabat milenial, bertemu lagi dengan saya Putri Jasmine. Kali ini kita akan membahas pembisnis nih yang lagi hangat-hangatnya bersama Kang Rosa. Langsung saja ya kita panggilkan Kang Rosa, Kang Rohmat Santoso. Monggo Kang. Oke, siap. Gimana kan kabarnya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Halo, Sobat milenial. milenial ya. Oke Kang. Kita berbincang santai aja ya Kang ya, untuk menanggapi yang akhir-akhir ini lagi viral nih teman-teman tentang industri perekonomian. Ya katanya tuh ada yang kayak pendirinya nih si Em ini itu dikhianati oleh rekan bisnisnya sendiri gitu. Padahal mereka itu mendirikan PT-nya itu bersama gitu. Alhasil kan itu investasinya itu saham terbesarnya itu diakuisisi sama rekannya sendiri. Itu menurut Kang Rosa nih gimana menanggapi hal tersebut gitu. Baik, Mbak Lilin dan teman-teman milenial, selamat pagi. Kita ini ya tentang berita yang lagi hangat kemarin itu ya tentang pengkhianatan antara dua sosok pengusaha besar. Nah ini gini teman-teman, memang di kehidupan ini akan banyak sekali hal-hal yang di luar dari harapan kita, kaitannya dengan ujian. Kalau kemarin kita ini ya membuat tema tikungan tajam. Iya. Tikungan tajam dalam kehidupan. Itu akan kita hadapi tikungan tajam itu dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga memang diri kita harus menanggapi adanya tikungan tajam itu dengan keteguhan hati, keteguhan pikiran, sehingga pada akhirnya tikungan tajam itu menjadi jalan lurus yang itu sangat bermanfaat dan akhirnya membawa kita ke sesuatu yang kita harapkan. Jadi tikungan tajam itu mesti ada dan tidak perlu kita menyalahkan alam atau menyalahkan Tuhan. Iya benar-benar. Jadi pasti ada ya. Nah, lalu gimana nih Kang untuk tipsnya? Kita kan pasti ya kalau yang lagi mulai merintis bisnis ya. Terus bingung kan kalau misal mau memperbesar bisnisnya pasti kan perlu kerjasama nih, ya kan? Nah untuk memilih rekan kerja nih Kang biar nggak salah pilih gitu. Kan kalau kena tikungan tajam kan ya sakit ya, kita yang udah mendirikan terus bikin resepnya dan lain-lain diambil teman sendiri gitu. Padahal kan patungannya juga udah sama gitu. Kalau berbicara teori ilmu melihat karakter seseorang, melihat ini bagaimana orangnya jujur atau tidak, itu sebenarnya bisa dipelajari. Terus kemudian, nah itu juga bisa dipakai ya, mempelajari ilmu tentang gerak tubuh, tentang mimik tubuh, kemudian gerakan-gerakan. Oh kalau dia ada pertanyaan seperti ini, jawabnya seperti ini, alisnya ngangkat ke atas atau ngangkat ke kiri, itu bisa dilihat. Oh kalau misalkan ngangkat ke atas itu dia berbohong. Oh misalkan matanya belok ke kanan, dia ragu-ragu dan lain-lain. Itu ada ilmunya. Kemudian itu bisa dipakai, kemudian juga
ini pakai cara-cara yang umum dulu ya. Iya. Biar kita menghindari atau mengurangi terjadinya tikungan tajam tadi atau pengkhianatan atau perselingkuhan bisnis lah, atau dikhianati oleh teman ataupun yang lain. Kalau hal umum yang bisa dilakukan adalah satu itu mempelajari tentang karakter seseorang, kemudian adanya kita memang harus membuat sebuah surat perjanjian atau MOU yang tertulis sehingga tupoksi dari masing-masing partner ini bisa tertuang jelas dalam MOU. Tapi itu pun juga tidak bisa menjadi jaminan kita akan tidak dikhianati. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada hal lain ya, kita memang harus menjalani itu, karena itu bagian dari proses entrepreneur. Jadi ilmu apapun saya yakin tidak bisa untuk memastikan orang ini baik atau tidak, karena ini terjadi saat wawancara dulu. Ketika misalkan kita merekrut karyawan, kemudian wawancara, pasti yang dibicarakan oleh yang diwawancarai semuanya baik. Dia akan menyampaikan semuanya baik. Tapi siapa yang tahu bahwa apa yang disampaikan itu benar saja? Lalu apa yang perlu dilakukan? Ya, kalau itu kriteria awal sudah masuk, kemudian penilaian berikutnya adalah kesehariannya. Kesehariannya gimana? Dan jangan lupa mungkin yang terakhir, ilmu yang terakhir adalah kita memang harus mempunyai spiritual yang bagus. Jadi tiap pribadi, apalagi entrepreneur, itu memang harus mempunyai sesuatu ritual atau spiritual yang itu dilaksanakan, diyakini dengan kontinu sehingga itu bisa menjadi tameng dari hala atau membentengi dari kelak. Dan itu di agama kita biasa. Menjaga ibadahnya ya, kayak sholat jangan bolong-bolong, teman-teman kalau mau sukses aja sholat ditinggalin kan nggak boleh. Atau yang beragama lain juga ke gereja dan ke itunya harus sering juga ya, maksudnya sesuai jadwalnya lah gitu, jangan ditinggalin. Namanya kan kita Pancasila kan, Pancasila kan kesatunya kan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi jangan melupakan Tuhan karena ya hidup kita ini milik Tuhan gitu yang menciptakan. Ini enggak ada kopi. Oh iya Pak, biar lebih sehat jadi air putih gitu. Nah kan kemarin soalnya sudah kopi, biar balancing gitu ya. Iya. Oh iya teman-teman, sahabat milenial, ada info unik nih di tengah keviralan mie ini. Jadi awal mula mie ini viral, ya, itu tuh dibikinnya menggunakan artificial intelligence atau biasanya disebut AI. Pernah tahu nggak nih teman-teman sahabat milenial? Ya, ini itu akhirnya ya gara-gara viral dengan AI ini kan video AI-nya itu diambil dari pendiri dari ini itu. Ya. Terus yang perusahaan yang terkhianati ini itu karena dibikin AI kan suaranya ditiru nih. Terus karena itu juga menggunakan foto dari pendirinya itu, akhirnya dari perusahaan pendirinya ini mengeluarkan press release yang artinya yang isinya tuh kayak gini. Dia itu menjelaskan di situ kalau nggak pernah menyuruh konten kreator ataupun membayar mereka untuk membuat konten tersebut. Jadi yang kedua juga dia nggak mau bertanggung jawab atas hal yang lagi booming saat ini karena memang bukan suruhannya dia, bukan gitu. Jadi ini benar-benar real ya dari konten kreatornya sendiri. Dan yang ketiga isinya tuh kalau misalnya nih
perusahaan Saya adalah penemu apa-apa, sekaligus pencetus Indomie, dia juga instan membeli favorit Anda. perusahaannya dengan, Tapi, saya disingkirkan melewati dari jalur produk yang hukum. telah saya Jadi lahirkan berani sendiri. untuk ambil Nama jalur saya, hukum yang Jayadi mencoreng Jaya. nama dia. Pasti banyak yang tidak tahu. Nah, terus nih kan ya kan, bahkan jadi agak takut juga kan yang bikin konten yang pakai AI itu karena kan nggak ada izinnya dulu. Jadi ada kemungkinan nih kalau kalau misalnya dituntut gitu. Karena agak sedih juga, tapi ya semoga aja enggak ya teman-teman ya. Kalau misalnya pakai AI ya harapnya makainya tuh di jalan yang benar, jangan yang buruk gitu. Kalau menurut Kang Rohsan gimana nih Kang Rohsan gitu? Nah ini Menanggapi ini menarik sekali teman-teman yang masih sangat muda, milenial, bahwa saat ini memang kita harus pada posisi menjadi orang yang kreatif ya, karena orang-orang kreatif lah ini yang nanti akan menjadi pendobrak untuk bisa juga perekonomian ataupun yang lain. Nah memang AI ya, artificial intelligence ini memang sudah berkembang sangat luar biasa, dan ini mempunyai sebenarnya tinggal orangnya yang menggunakannya. Teknologi ini digunakan untuk kebermanfaatan juga luar biasa, tapi kalau ketika ini dimanfaatkan untuk kejahatan juga luar biasa. Nah, termasuk kemarin kita juga sempat diskusi ringan dengan Pak Oni, Pak Bupati, Pak Bupati Ngawi tentang artificial intelligence ini, bahwa ketika ini yang dipakai adalah seolah-olah wajah dari Bapak Jayadi Jaya, dia kemudian menampilkan itu di medsos bahwa dia adalah orang yang terkhianati oleh temannya. Ini kalau kita hanya melihat dan mendengar tanpa mencerna, maka ini adalah seolah-olah menjadi fakta. Nah, ini kalau dipakai untuk politik sangat mengerikan ya. Misalkan taruhlah ini ya, Bapak Bupati, Bapak Oni, ya, ini dibuat sedemikian rupa, menyerupai beliau, kemudian dia menyampaikan di TV atau di media online bahwa menyerang kelompok tertentu. Nah, ini akan, kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak mensaring dulu, kemudian cuma menangkap mentah-mentah karena teknologi AI sekarang sangat luar biasa, maka kita akan terpancing dan ini menimbulkan sebuah kerusuhan. Ini sangat rawan sekali, makanya kita sebagai anak-anak muda, teman-teman milenial ini harus melek teknologi, harus mengetahui perkembangan zaman seperti apa dan lain-lain. Nah, itu penting sekali biar kita tidak menjadi sumbu pendek ya, tiba-tiba ada berita ini langsung meledak, langsung wah bertengkar dan lain-lain. Ini tidak menunjukkan kaum milenial yang beradab. Benar banget nih Kang. Nah, fakta yang mengejutkannya lagi ya, ini tuh tentang AI ya, karena buminya itu mie yang jadi terfavorit keempat ini, itu tuh sekarang saya cari kemana-mana tuh nggak ketemu gitu kan, mau nyobain mie yang lagi viral itu kan, gitu kan. Nah, alhamdulillahnya kemarin teman saya sempat ngasih nih, Mbak Tia, makasih banget loh Mbak. Dibeliin saya ya, dicari di Mandiro ada ternyata. Di Walikukun Gedikan ini saya cari di Indomaret, Alfamart, di mana itu pokoknya di toko-toko gitu nggak ketemu. Padahal kan dulu waktu kuliah tuh saya udah pernah gitu. Malah sering beli mie itu karena dulu murah ya teman-teman harganya itu. Dibandingkan mie yang nomor 1 di Indonesia. Mie yang nomor 4 ini malah lebih murah harganya, setengah harganya dulu. Makanya kalau bagi mahasiswa sih ya di bulan-bulan akhir, di akhir bulan pasti ya milihnya yang murah lah ya gitu untuk mencukupkan kebutuhan. Ngomong-ngomong nih Kang Rosa pernah makan mie-nya nggak nih, mie yang nomor 4 ini? Oh iya ya, teman-teman yang belum begitu
mengerti tentang tadi yang disampaikan Mbak Lilin ya tentang tema mie. Nah, Cerita singkatnya ini seperti ini teman-teman. Jadi dulu Pak Jayadi ini mendirikan sebuah perusahaan Indonesia Mie atau disingkat Indomie itu. Nah ini Indomie. ini Indomie. Nah, itu Nomor 1 di Indonesia. kemudian singkat cerita beliau diajak kerjasama dengan seseorang untuk menjadi satu kesatuan. Grup Salim. Nah, Ya. itu Nah, jadi satu kesatuan sehingga mendirikan usaha bersama. Nah, berjalannya waktu ketika Pak Jayadi ini mengalami kesusahan keuangan di internal, nah, singkat cerita ya sahamnya dibuatlah sahamnya itu dipaksa untuk dijual semua dan dimiliki oleh temannya. Benar. Sehingga yang dibahas di AI yang dimunculkan itu bahwa beliau itu dikhianati. Tapi sejarah berikutnya sehingga beliau sekarang yang merasa dikhianati tadi itu mendirikan mie yang ini. dinama mie gaga Iya, atau mie Gaga 100 ya, mie 100 sama mie 1000 atau Iya. dan lain-lain. Ada mie seribunya Nah, juga. cerita singkat yang diangkat Mbak Lilin pada pagi ini adalah tentang tikungan tajam tadi. Iya. Kerjasama, maunya awalnya kerjasama yang bagus, jadi ini merasa butuh ini, diajak kerjasama, kemudian setelah berhasil ditikung tajam, ditinggalkan. Nah itulah yang terjadi dalam kehidupan. Oke. Ini saya lagi masak mie nih, Mas. Ya. Dan mie-nya tuh mie ini. Mungkin Wah, bisa dicobain ya. Ini Kan ini kalau kan. misal belum pernah nyoba kan bisa Ini coba. sekarang peringkatnya gimana peringkatnya? Ini itu peringkat keempat. Nah, ini peringkat pertama. Peringkat kedua itu mie sedap ya. Dan yang peringkat ketiga itu sarimi. Gitu. Oke, saya ambilkan dulu ya kan ya. Siap. Sama kopi kalau ada. Oke. Teman-teman yang punya cerita kehidupannya yang berbau tikungan tajam boleh share dong nanti ya. Nah, ini tuh yang Indomie, yang ini mie gaga. Boleh diicip-icip nih, Kang. Ya. Bentar. Ada lagi satu. Nanti boleh share pengalaman apa tikungan tajamnya, baik itu di bisnis ataupun di kehidupan yang lain. Saya yakin teman-teman mempunyai sebuah cerita tikungan tajam. Ini sebuah kehidupan yang sudah kita bangun tiba-tiba berbalik arah. Nah, ini sangat menyenangkan. Yang menyenangkan. Kita coba ya, kita Iya, coba. Yang coba ini dulu. gagal. Yang ini mie gaga. Jadi coba Kang Rosa ya. Ini mie goreng. Iya. Atau mungkin mau mie dulu baru itu. Gimana? Versi mie gorengnya sih. Enak. Nah. Hanya akan lebih sering beli ini. Iya. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa juga ditulis di kolom komentar ya. Mumpung lagi live nih nanti langsung dijawab sama Kang Rosa, Kang Rohman Santoso. Sekarang yang lihat 1000 semut atau 1000 apa? Kalau ini tuh rasanya ya, kalau Indomie ini kan original nih. Kalau mie gaga ini lebih sering ke pedes gitu kan. Ya. Jadi yang terkhianat itu pasti rasanya pedes gitu ya. Makanya akhirnya dia bikin mie yang pedes gitu. Yang versi apa originalnya tuh mie gaga soalnya saya cari nggak nemu gitu. Adanya ya yang kayak gini gitu. Pedes-pedes gitu ya. Jadi bagi yang suka pecinta pedes nih, itu mungkin lebih suka ke mie gaga. Seperti itu ya teman-teman. Oke, dilihat dulu ada pertanyaan enggak ya? Oh, ini ada Mas Zainal Abidava. Dia mengucapkan Assalamualaikum Mas Rahmat, pripun kabaripun, mugi tansah Pak Piranien kesehatan, amin. Amin. Terus
Oh, ini dari eh, Mas Ali JSP. Luar biasa Mas Rohmat Santoso. Wes, Mas Anies ini seorang aktivis muda yang luar biasa. Ye, sama ada Mas Rifin Dinding. Wah, Lengkap. ini pengusaha handal ya. Wah. Ngawi, pelakonia grup ini, Iya. Mas Livin. Kalau misalnya teman-teman belum ada pertanyaan ya, nanti bisa lewat DM ya teman-teman ya. Sebenarnya momen yang kayak gini tuh karena viralnya ini tuh bisa jadi kesempatan bagi pengusaha ya harusnya. Kalau pintar-pintar memanfaatkan kesempatan ini, usahanya tuh bisa lebih melejit karena bisa memanfaatkan empati dari rakyatnya. Dan juga bisa juga jadi turun gara-gara salah tindakan. Seperti yang lagi viral juga nih Kang. Ini gara-gara tindakan sebenarnya. Salah tindakan yang di Probolinggo, tahu kan? Itu ada istri Polri membentak membentak anak magang SMK. Itu akhirnya gara-gara istri pola suaminya kepadrah gitu. Jadi jabatan dari Polri ini dicabut gitu kan, itu ya gara-gara tindakan teman-teman kayak gitu ya. Mungkin Kang Rohmat ada saran kata-kata atau pesan-pesan untuk para sahabat milenial gitu sebelum kita tutup nih untuk perbincangan di Jumat hari ini. Menjadi sesuatu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita yang dalam ya, bahwa terkadang banyak orang menilai orang yang sudah berhasil, orang yang sukses itu hanya satu atau dua hal. Pertama, dia karena actionnya itu bagus sehingga dia bisa berhasil. Dia itu memang usaha pekerja keras sehingga dia berhasil, wajar. Kemudian salah satu yang dinilai adalah behavior itu tingkah lakunya ini bagus, ini baik sehingga dia bisa berhasil. Teman-teman, itu betul semua dan itu yang tampak di luar. Fenomena kesuksesan itu adalah seperti gunung es. Jadi gunung es itu di bawah itu besar, kemudian yang muncul kecil, mengerucut. Nah, yang tampak, yang mengerucut ini adalah action sama behavior tadi. Lalu apa yang di bawahnya yang tidak banyak orang lihat? Apa? Salah satunya adalah knowledge, pengetahuan atau skill. Knowledge ini memang harus kita perbanyak ya, dengan ya sharing seperti ini, kemudian bisa dengarkan audio, bisa baca buku, atau kalau saya tuh seneng sharing dengan orang-orang yang kita anggap sudah berhasil, sudah di atas kita serap ilmunya. Nah, ini knowledge ini tidak banyak kan tampak. Karena kan kalau kita belajar kan nggak tahu siapa, belajar ke mana, baca buku ya orang-orang nggak tahu. Nah, ini knowledge. Ketika knowledge dan skill ini kita asah terus, kita perkuat, maka fondasi gunung es kesuksesan itu akan makin besar. Kemudian apa yang berikutnya yang tidak banyak dilihat oleh orang luar, itu adalah belief, belief atau values. Jadi kepercayaan kita, keyakinan kita akan sebuah keberhasilan itu seberapa besar. Kalau keyakinan kita akan keberhasilan kita itu cuma 50%, 70%, 80%, saya yakin pencapaiannya juga tidak akan bisa maksimal. Kalau keyakinan kita itu 100%, saya yakin itu akan cepat tercapai. Kemudian belief ini apa yang dibahas lagi? Belief ini lebih kepada tentang keyakinan tentang tadi ya, Tuhan. Iya. Kemudian
keyakinan tentang kemurahan, keyakinan tentang bahwa rezeki itu akan berlimpah, itu yang harus dijaga. Bahwa keyakinan tentang hal-hal yang positif itu harus kita perkuat. Itu salah satu gunung es, beberapa hal yang tidak banyak orang lihat dan harusnya kita lebih perkuat lagi. Iya. Jadi kalau action kita itu ini misalnya contoh ya, kita pekerja keras, Iya. sehari bekerja 24 jam. Tapi kalau belief kita, keyakinan kita, kemudian knowledge kita tidak mumpuni, tidak banyak, maka kerja keras 24 jam itu akan menjadi sia-sia. Kita contoh misalkan, ini maaf ya, ini tidak mengunderestimate orang-orang yang saya sebutkan. Misalkan kalau banyak orang yang contohkan tukang baju, itu kerja keras luar biasa. Tapi kalau dia skillnya cuma motong baju, itu kira-kira kalau kita mengukurnya di finansial, apakah beliau nanti akan bisa mencapai hal yang beliau inginkan? Kerja keras 24 jam tapi knowledge-nya cuma itu toh, maka tidak akan bisa. Kalau ukurannya uang ya, kalau ukurannya uang maka tidak akan bisa melebihi apa yang dia inginkan. Itu pentingnya. Kemudian yang juga penting lagi bahwa selain belief, selain knowledge itu tentang citra diri. Citra diri ini sangat penting sekali. Bagaimana kita melihat dengan diri kita sendiri ini seperti apa. Mungkin kalau dibahas ini tidak cukup ya, Mbak Dini, mungkin bisa dibahas lain lagi. Iya. Yang penting di antara ini ya, knowledge, skill, belief, values, kemudian citra diri. Nah, ini penting, citra diri sama world views, pandangan umum, kita melihat dunia ini seperti apa. Kita melihat diri kita seperti apa, kemudian kita melihat dunia ini seperti apa. Itulah menjadi gunung es yang tidak banyak orang tahu, yang harusnya kita lebih besar lagi ini. Benar banget. Nah, mungkin itu. Mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Tanggapi. Terima kasih banget bagi streamer milenial ya yang sudah menonton. Mungkin minggu depan kita akan mengadakan streaming juga. Ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya warahmatullahi sahabat wabarakatuh. milenial. Yang muda Berkarya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di next video.